Ketua PWI Jaya memberikan penghargaan kepada Susno Duaji. Bocah berumur 15 tahun terlibat kasus mutilasi di Ciawi, Bogor. Turnamen Maurice Cup One diselenggarakan pertama kali di Gedung Popki, Cibubur, Jakarta Timur. Selamat siang pemirsa, ketiga berita tadi mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, Sabtu 12 Juni 2010. Bersama saya Muhammad Ilham dan Samsul Bahari. Inilah Broad News yang selengkapnya. Situasi kediaman mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji terlihat sepi. Namun beberapa spanduk menghiasi halaman rumah beliau yang berisikan dukungan-dukungan dari berbagai organisasi masyarakat dan gerakan mahasiswa. Sebuah surat terbuka yang dilayangkan oleh Ibu Herawati Susno Duaji dan keluarga besar kepada Ibu Haja Ani Susilo Bambang Yudhoyono yang berisikan harapan agar Bapak Presiden SBY selaku Panglima Tertinggi Polri dan TNI mengambil alih penanganan kasus suaminya. Halaman rumah mantan Kabar Eskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji. Jadi tepatnya di Jalan Cibodas 1,7 Puri Cinere, Depok, Jawa Barat. Pasca penangkapan Susno Duaji, situasi di kediamannya tampak sepi. Namun terlihat beberapa spanduk. Mantan Kabar Eskrim Susno Duaji mendapat plakat penghargaan. Ironisnya, penghargaan ini diberikan di saat Susno sedang berada di tahanan. Plakat ini diberikan Hasan, Ketua PWI Bapak Hamsu Hasan, sebagai simbol penghargaan kepada orang yang berani membongkar kasus di badan hukum. Penghargaan ini terkait terbongkarnya kasus PT Salma Arwana Lestari dan oleh Komjen Susno Duaji beberapa waktu lalu. Bisa kami sampaikan pula, tepat pada pukul 11 siang tadi, Herawati Susno Duaji meninggalkan kediamannya untuk menjenguk suaminya di Mabes Polri. Semoga sukses, Bu. Masuk ke Mabesnya, Pak ya? Masuk ke Mabesnya, Pak. Bu, ini langsung ke Mabes. Dan informasi lain yang kami terima, Herawati Susno Duaji Meningkatnya persentase ketidaklulusan bagi para siswi tingkat RCTP dan SMU membuat para Mantan Kabar Eskrim Susno Duaji mendapat plakat penghargaan. Ironisnya, penghargaan ini diberikan di saat Susno sedang berada di tahanan. Plakat ini diberikan oleh Ketua PWI Bapak Husnul Hasan sebagai simbol penghargaan kepada orang yang berani membongkar kasus di badan hukum. Penghargaan ini terkait terbongkarnya kasus PT Salma Arwana Lestari oleh Komjen Susno Duaji beberapa waktu lalu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan itu saya DSP. Ini di sini siapa? Membuat para siswa-siswi yang tidak lulus harus mengulang kembali ujian. Para siswa-siswa berharap dapat lulus dengan nilai yang baik pada ujian susulan yang dilakukan 17 Mei 2010. Selamat siang pemirsa, dapat kami laporkan dari gedung Bareskrim Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, di mana saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Komjen Susno Duaji yang berkembang statusnya saat ini menjadi tersangka dari pemeriksaan yang sebelumnya yaitu menjadi saksi. Seperti kita ketahui sebelumnya, Komjen Susno Duaji terkait kasus Arwana. Kasus Arwana ini muncul pertama kali dari kuasa hukum Kapolsek Kota Galung dan Victor Nadabdak yang menyatakan Ini berita berapa? pertama kali kenal dengan Susno dari kasus Arwana Yang meningkatnya? Arwana Lestari Meningkat. Riau pada tahun 2008. Dan hari ini Ketua PWI Jaya Bapak Kamsul Hussein menyempatkan diri untuk menyerahkan plakat sebagai simbol orang yang berani membongkar kasus di badan hukum pada istri Susno Duaji, Ibu Herawati yang sengaja datang menjenguk suaminya di Mabes Polri. Mundur ini, mau liwat nih. Teman-teman sekalian,
Ini penghargaan PWI Jaya kepada Bapak Komjen Susno Duaji ya, atas keberanian beliau ya, mengungkap Markus di lingkungan penegak hukum. Penghargaan ini semula direncanakan akan diserahkan di PWI Jaya, namun karena Bapak berhalangan, teman-teman tahu status Bapak ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka, maka penghargaan ini kami berikan melalui keluarganya, melalui ibu dan putrinya. Ibu, ini adalah penghargaan dan dukungan kami untuk Bapak. Kamera Bu. Bu, kamera Bu. Bu, kamera Bu. Tunggu Bu. Diangkat, Bu. Pak, tangannya Pak. Tahan. Ini motor apaan nih kayak gini kalau ngeliatnya? Foto ya kan? Pertemuan dengan Bapak tadi, Bu. Belum. Terima kasih dukungan semua media telah mendukung Bapak setiap Boy, kamera. setiap saat, setiap Hidup PWI Jaya. Diangkat, Bu. Tadi ketemu tadi bertemu dengan Pak Susno, Bu. Tadi bertemu dengan Pak Susno. Apa yang dibicarakan, Bu? Bu, sini Bu, sebentar, Bu. Apa yang dibicarakan? Diangkat, Bu, angkat. Bicarakan, Bu. Kabarnya Bapak gimana, Bu? Baik, Bu. Tadi ngobrol apa aja udah Sini, Bu. Belum ketemu. Demikian dapat kami laporkan dari Gedung Bareskrim Mabes Polri. Rika Febrianti, Iwan Haryadi melaporkan. Meningkatnya presentasi ketidaklulusan bagi para siswa-siswi SLTP dan SMU membuat para siswa-siswi yang tidak lulus harus mengulang kembali ujian. Para siswa dan siswi ini berharap dapat lulus dengan nilai yang baik pada ujian susulan yang dilakukan pada 17 Mei 2010 ini. Saat ini saya sedang berada di SMP Negeri 3 Cibinong. Di sini sedang berlangsungnya ujian susulan bagi siswa yang tidak lulus. Berikut liputannya. Senin 17 Mei 2010, SMP Negeri 3 Cibinong melaksanakan ujian UAS bagi siswa yang tidak lulus pada salah satu mata pelajaran yang diujiankan. Wakil Kepala Sekolah Bapak Bakaridan mengatakan jumlah siswa yang tidak lulus lebih banyak pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih banyak tahun sekarang. Karena yang kemarin cuma 9 orang, yang sekarang 12. Ini lebih bagus daripada tahun kemarin karena hak anak untuk tidak ada diskriminasi kalau menurut saya. Karena yang kemarin adanya kan paket, ada paket B gitu ya, berarti dia ditulis dalam ijazahnya itu paket. Aduh rasanya gimana gitu. Nah sementara sekarang kan sama, jadi tetap nanti dia mendapatkan ijazah SMP Negeri 3 Cibinong. Siswa yang mengikuti ujian ulang kali ini berharap dapat lulus dari mata pelajaran yang diujiankan. Ya apa ya, aku sih namanya kasih support aja ya, biar dia tuh nggak patah semangat, biar berhasil. Kan masih ada ujian ulang, jadi biar berhasil nanti di ujian ulang. Ya semoga aja yang nggak lulus pada hari ini berhasil. Demikian dapat kami laporkan, saya Manta Devi Pradesari, BSI TV melaporkan. Beberapa jajaran dari Polres Metro Depok membakar barang bukti berupa ganja kering yang didapat dari 8 orang bandar narkoba dengan berat 380 kg. Dalam kesempatan ini, pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan ikut serta dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Depok berhasil membekuk bandar dan pengedar narkoba jenis ganja.
Barang bukti ganja seberat 380 kg yang berasal dari Polsek Sawangan, Pancoran Mas, Beji, dan Sukmajaya dimusnahkan di depan halaman Polres Depok Sabtu 8 Mei 2010 yang disaksikan oleh AKBP Rusmantono. Pengungkapan dari Polres, Polsek Bukit Gede, Polsek Sawangan, dan Polsek Limo. Kapan Pak itu? Periode Januari sampai April. AKBP Rusmantono juga mengkonfirmasi bahwa 8 orang pelaku pengedar dan bandar telah diamankan di Polres Metro Depok. Seluruh jajaran kepolisian Depok terus melakukan pemutusan rantai pengedaran narkoba jenis ganja ini guna menekan angka peredaran narkoba. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap penyalahgunaan narkoba. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat agar ikut serta dalam pemberantasan narkoba dengan cara lebih waspada terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar tempat tinggal. Masih banyak peredaran narkoba di sekitar Depok, maka kita harus hati-hati jangan sampai terjerumus dalam peredaran narkoba tersebut. Saya Taufan Gilang Ramadan melaporkan langsung dari Polres Depok. Terima kasih. Kembali kasus mutilasi kembali terjadi. Kasus pembunuhan yang disertai mutilasi ini dilakukan terhadap Lizudin, warga kampung Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor oleh saudara sepupunya dengan motif kecemburuan di antara keduanya. Seperti yang sudah dilaporkan, korban ditemukan tewas dengan kepala dan kedua kaki terputus. Tubuhnya sendiri ditemukan oleh warga sudah terkubur di kampung Pasir Banteng, kaki Gunung Salak pada 23 April lalu. Terjadi lagi di tanah air. Kali ini terjadi di Kampung Leweng Larangan, Desa Cilengsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Tak tanggung-tanggung, para pelakunya adalah anak berusia 15 tahun yang berinisial Ika dan berinisial DN, beserta satu temannya berinisial EJ berumur 27 tahun yang menjadi dalang dalam kasus ini dan sampai sekarang masih dalam pencarian polisi. Pada tanggal 25 April 2010, hari Minggu, telah ditemukan oleh warga diduga ada mayat yang dikubur di Taman Nasional, tepatnya di desa Kampus Blok Pasir Banteng, Desa Cilengsi, Kecamatan Ciawi. Mayat kita evakuasi, kita gali kuburnya, ternyata mayat itu dalam keadaan telanjang bulat, leher digorok, kemaluannya dipotong, dan kedua kakinya dipotong sebatas itu. Dalam aksinya, Ika berperan sebagai penggali makam, sedangkan DN membacok kepala korban dengan golok. Kedua tersangka mengaku hanya membantu melakukan pembunuhan, sedangkan yang membunuh dan memotong-motong tubuh korban adalah EJ. Keduanya juga mengaku hanya membantu menyembunyikan dan menguburkan korban. Pemirsa, dari beberapa tersangka ini akan dijatuhkan hukuman berupa pasal 340 Junto 345 KUHP yang merupakan hukumnya adalah hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup atau paling cepat 20 tahun penjara. Demikian pemirsa yang dapat saya laporkan dari Polsek Ciawi Kabupaten Bogor. Muhammad Ilham melaporkan. Di sini gimana? Olahraga silat khususnya taekwondo ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja. Anak remaja pun sudah bisa mengukir prestasi dalam olahraga ini. Turnamen silat yang satu ini contohnya. Turnamen yang diberi nama Turnamen Morris Cup One diikuti oleh lebih dari 53 klub Indonesia yang tentunya salah satunya kategorinya adalah anak-anak. Pemirsa, sekarang ini saya berada di depan Gor Popki, tepatnya di Jalan Jambore, Cibubur, Jakarta Timur. Karena apa? Karena hari ini tepatnya tanggal 22 Mei 2010 sedang diadakannya turnamen Morris Cup One, turnamen olahraga silat khususnya taekwondo. Turnamen kali ini dihadiri oleh peserta yang datang dari 9 provinsi di seluruh Indonesia. Bagaimana jelasnya? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda.